Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial parsial, yaitu tentang persamaan Schrödinger pada suatu koordinat Kartesian. Persamaan Schrödinger ini nantinya akan banyak kalian gunakan saat mata kuliah fisika kuantum. Pada halaman 620 buku Mary L. Boas, kalian sudah ketahui bahwa secara umum persamaan Schrödinger dituliskan min Haber kuadrat per 2M del kuadrat psi plus V psi sama dengan I Haber do psi per do theta. Di mana V ini adalah potensial, kemudian psi ini adalah fungsi gelombang dari suatu partikel yang bergerak pada suatu dimensi tertentu. Ya, jadi persamaan Schrödinger ini biasa digunakan untuk membahas fungsi gelombang pada suatu partikel yang bergerak bebas. Karena pada suatu fenomena kuantum, suatu partikel yang bergerak bebas itu dapat dinyatakan dengan suatu fungsi gelombang yang kita nyatakan dengan psi. Nah, dalam hal ini, persamaan gelombang atau psi itu nilainya sangat bergantung pada koordinat posisinya. Jadi misalnya di sini dia berada pada suatu ruang dengan koordinat x, y, z. Nah, selain itu juga dia bergantung pada waktu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini persamaan gelombang itu bergantung pada posisi dan waktunya. Nah, jadi kalau kita coba masukkan persamaan gelombang ini ke suatu persamaan Schrödinger yang sudah kita ketahui tadi, maka kita akan dapatkan di sini nilainya adalah min Haber kuadrat per 2M T del kuadrat psi kecil ditambah dengan V psi kecil T sama dengan I Haber psi kecil dt per dt. Jadi psi kecil ini yang menandakan posisi koordinat ruangnya. Nah, kalau kita misalkan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, yang kita nyatakan besarnya adalah sama dengan E, di mana E ini adalah sama seperti pembahasan sebelumnya, E ini adalah suatu konstanta separasi, di mana kalau secara fisisnya, E ini diartikan sebagai energi partikel yang bergerak tadi. Nah, dari persamaan 3 ini, kita bisa dapatkan 2 persamaan. Yang pertama adalah bahwa I Haber seperti dt per dt itu sama dengan E, atau berarti nanti setelah kita hitung, kita bisa peroleh bahwa T-nya itu sama dengan E pangkat minus I E T per Haber. Dan selanjutnya kita bisa dapatkan persamaan 2, yaitu min Haber kuadrat per 2M 1 per psi del kuadrat psi plus V itu sama dengan E. Atau dalam bentuk lain kita bisa tuliskan di situ dengan mengkalikan kedua ruas dengan psi, kita akan dapatkan bahwa min Haber kuadrat per 2M del kuadrat psi plus V psi sama dengan E psi. Nah, ini yang kita sebut sebagai Schrödinger equation atau persamaan Schrödinger yang tidak bergantung pada waktu. Karena kalau kita lihat dari persamaan ini tidak ada fungsi waktunya. Oke, kita anggap persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu ini sebagai persamaan 7. Nah, sekarang kita coba masuk pada sebuah kasus. Jadi kalau kita fokuskan kasusnya itu adalah bagaimana persamaan gelombang pada suatu partikel yang berada dalam suatu kotak satu dimensi, seperti pada gambar ini.
Jadi difokuskan pada kotak satu dimensi, di mana dalam kotak satu dimensi ini ada suatu partikel bermassa M, dan di situ kotaknya adalah panjangnya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L, dan di dalam kotak itu potensialnya sama dengan 0. Sedangkan pada posisi untuk X sama dengan 0, itu dia potensialnya adalah tak hingga, dan saat X sama dengan L potensialnya juga tak hingga. Kemudian kalau kita lihat di sini, jika potensial di dalam kotak satu dimensi ini sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan persamaan 7 menjadi min H² per 2M D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan E psi. Atau kalau kita coba tuliskan juga dalam bentuk lain, itu sama dengan D kuadrat psi per dx kuadrat plus 2ME per H² psi sama dengan 0. Nah, kalau kita coba misalkan di sini bahwa 2ME per H² itu nilainya sama dengan K kuadrat, maka kita bisa tuliskan besar atau persamaannya adalah sama dengan D kuadrat psi per dx kuadrat plus K kuadrat psi sama dengan 0. Jadi dari sini kita punya bahwa psi-nya itu solusinya adalah sama dengan A sin Kx plus B cos Kx. Oke, tadi karena kita coba tuliskan di sini persamaan gelombangnya adalah dia bergantung pada fungsi posisi dan fungsi waktu, di mana fungsi posisi atau di situ psi kecilnya itu adalah A sin Kx plus B cos Kx, sedangkan untuk T-nya, itu tadi kita punya bahwa T-nya adalah E pangkat min I ET per H². Jadi kita punya persamaan 10 ini untuk menyatakan bagaimana persamaan gelombangnya. Nah, kemudian kita akan tunjukkan syarat batas. Nah, syarat batasnya adalah di sini saat X sama dengan 0, maka fungsi gelombangnya sama dengan 0. Karena partikel bermassa M ini hanya bergerak di dalam kotak. Jadi untuk posisi X sama dengan 0, maka potensialnya itu sama dengan maka fungsi gelombangnya, maksud saya, fungsi gelombangnya itu sama dengan 0. Dan juga saat X sama dengan L, maka fungsi gelombangnya juga sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan ke syarat batas, bahwa di situ untuk X sama dengan 0, maka karena kapital C-nya sama dengan 0, secara otomatis saat X-nya sama dengan 0, si kecilnya juga sama dengan 0. Sehingga kalau kita substitusikan di sini, syarat batasnya kita dapatkan si kecilnya adalah A sin Kx. Kemudian kalau kita terapkan syarat batas yang kedua, maka kita akan dapatkan yaitu saat X sama dengan L, kapital C sama dengan 0, maka si kecilnya juga sama dengan 0, sehingga kita akan dapatkan dari situ K sama dengan NP per L. Atau berarti si kecilnya sama dengan A sin NP per LX. Jadi kalau kita masukkan hasil ini ke persamaan 10 tadi, maka kita akan mendapatkan fungsi gelombang atau persamaan gelombangnya adalah A sin NP per LX. Tadi T-nya adalah E pangkat min IET per H². Nah, kemudian di sini kita punya nilai N. Jadi agar semua nilai N memenuhi, maka persamaan 15 ini kita bisa tuliskan sebagai, jadi persamaan gelombangnya sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. Kemudian ini konstantanya ya, misalnya konstantanya kita ganti jadi Bn, kemudian E pangkat minus I ET per H² sin NP per LX, maka kita punya persamaan 16.
Ya. Nah, sekarang untuk mencari koefisien Bn, kita terapkan syarat batas yang ketiga. Nah, syarat batas yang ketiga itu, kita ambil kasus yang sama dengan kasus persamaan aliran panas. Di kasus ini ya, di kasus ini. Jadi nanti di kasus lain kondisinya bisa beda. Yaitu saat T sama dengan 0, C-nya itu sama dengan 100 per Lx. Jadi kondisi awalnya itu kita buat sama dengan kasus persamaan aliran panas di video sebelumnya. Itu 100 per L kali X. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan nilai Bn. Nilai Bn-nya itu kita dapatkan adalah 200 per Np kali min 1 pangkat N min 1. Sehingga kalau kita masukkan nilai Bn ini ke persamaan 16, maka kita bisa tuliskan persamaan gelombangnya itu adalah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 200 per Np kali min 1 pangkat N min 1 E pangkat min I E T per habar sin Np per Lx. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada variabel E atau energi partikel yang tadi. Nah, bagaimana kita menghitung energi partikel ini? Jadi tadi kalau kita lihat dari persamaan 8, kita coba lihat persamaan 8 ini, kita dapatkan bahwa kita punya nilai K kuadrat itu sama dengan 2ME per habar kuadrat. Jadi K kuadratnya adalah 2ME per habar kuadrat. Dan dari persamaan 14, kita juga dapatkan nilai K, yaitu K-nya adalah Np per L. Np per L, atau berarti kita bisa tuliskan bahwa K kuadratnya sama dengan Pi kuadrat N kuadrat per L kuadrat. Nah, kemudian kalau kita coba buat bahwa K kuadrat sama dengan K kuadrat, maka dari sini kita bisa dapatkan bahwa energi partikelnya itu sama dengan habar kuadrat per 2M Pi kuadrat N kuadrat per L kuadrat. Nah, ini yang kita sebut sebagai energi partikel yang secara umum kita tuliskan biasanya adalah En. Jadi En ini bisa kita variasikan nilai N-nya. Jadi untuk N sama dengan 1, kita sebut di situ adalah tingkat energi pertama. Jadi nilai dari energi saat N-nya sama dengan 1, itu kita sebut keadaannya adalah sebagai keadaan ground state atau keadaan dasar. Sedangkan untuk N sama dengan 2, atau berarti di situ adalah tingkat energi kedua, maka energinya di situ kita sebut sebagai energi pada keadaan eksitasi pertama. Jadi dalam kondisi ini, suatu partikel bisa bereksitasi karena mendapat transfer atau mendapatkan tambahan energi dari sistem. Kemudian untuk N sama dengan 3, kita sebut tingkat energi ketiga, atau kita bisa sebutkan di situ kondisinya adalah pada keadaan eksitasi kedua, dan seterusnya untuk N sama dengan 4, 5, dan bilangan bulat yang lebih besar. Jadi persamaan 17 ini kalau kita bisa tuliskan juga dalam bentuk persamaan gelombangnya adalah sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 200 per Np min 1 pangkat N min 1 E pangkat min I En T per habar sin Np per Lx. Nanti secara konsep lebih detailnya tentang persamaan Schrödinger akan kalian dapatkan di kuliah fisika kuantum.